warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum bi nafsihi taqullaha la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat dakwah Gorontalo yang insyaallah dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bertemu kembali dalam acara diskusi online terkait dengan new normal yang bertemakan new normal ke sistem Islam aja. Jadi ya. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para istri-istri tercinta beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sahabat dakwah Gorontalo yang insyaallah dirahmati Allah, kami dari tim kajian online dakwah Gorontalo kemudian mengangkat judul new normal ke sistem Islam aja. Jadi pada kesempatan ini kita telah menghadirkan pemateri Ustadz Yusuf Datau. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Ya baik. Ini Ustadz, mungkin sebagai pengantar awal saya ingin memberikan sebuah pengantar bahwa pada akhir-akhir ini kita di media sosial ataupun di tengah-tengah masyarakat itu banyak terkait dengan perbincangan terkait dengan new normal. Nah, jadi beberapa pekan-pekan terakhir ini hal itu terkait dengan pandemi COVID-19 dan di masyarakat melalui Presiden Jokowi itu telah mencanangkan new normal sebagai di tengah pandemi bahwa kehidupan baru masyarakat harus bisa berkompromi, hidup berdampingan dengan secara damai dengan COVID-19 agar tetap bisa melaksanakan aktivitas dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Tetapi pada kesempatan ini, Ustadz, mungkin bukan itu yang kita akan bahas terkait dengan ini, tapi kita pada kesempatan ini kita berdiskusikan terkait dengan new normal kehidupan yang berlandaskan pada syariat Islam, yaitu dinul Islam. Ya. Lanjut dari itu Ustaz, dalam sejarahnya agama Islam itu hadir memberikan sebuah solusi dalam kehidupan manusia. Bagaimana Islam awal mula dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian dia berhadapan dengan suatu zaman yang kita kenal dengan zaman jahiliyah, artinya zaman yang penuh dengan kebodohan, kemudian yang mengalami kerusakan moral yang amat sangat, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan moral dan sebagainya. Ada salah satu menarik ini Ustaz terkait dengan new normal ini. Jadi sebuah kehidupan tatanan baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada awal mulanya di kota Mekah pada waktu itu, dia mengalami berbagai macam intimidasi, tekanan ataupun cacian dari suku Quraisy pada waktu itu. Nah, dan ini berlangsung sekitar kurang lebih 13 tahun setelah di kota Mekah itu. Jadi selama beberapa tahun itu Rasulullah memiliki strategi dakwah baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Nah, terkait dengan itu Ustaz, pada kesempatan ini yang kita bahas terkait dengan new normal dalam kehidupan Islam. Ini Ustaz, apa pentingnya sebenarnya? Apa pentingnya konsep new normal ini dalam syariat Islam? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pemirsa dakwah Gorontalo yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim melalui media online. Insyaallah kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, sehat iman, sehat imun di tengah pandemi yang sedang melanda kita semua. Pemirsa yang Allah, terkait dengan apa yang telah ditanyakan tadi terkait seberapa pentingnya ya tatanan kehidupan baru di tengah kondisi kerusakan yang terjadi saat ini ya karena memang kondisi yang tidak ideal itu harus diganti dengan kondisi yang ideal Ya. dan tidak ada kondisi yang ideal itu selain berjalan berdasarkan fitrah manusia ya. Iya. Berdasarkan fitrah manusia. Dan Islam ini sesungguhnya tidak ada satupun syariatnya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Untuk itulah Islam ini cocok untuk semua kalangan, cocok untuk orang tua, anak muda, ataupun anak-anak, cocok untuk seluruh dimensi kehidupan. Tidak di Arab, tidak di Indonesia, tidak dimanapun. Dimanapun itu Islam hadir, pasti yang ada adalah kedamaian, ketentraman, karena syariat ini lahir dari pencipta hidup dan kehidupan. Maka kemudian begitu penting kita sebagai manusia yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu kembali kepada aturan dari sang pencipta hidup dan kehidupan ini. Maka dalam kaitan dengan apa yang diperbincangkan saat ini terkait new normal, ini berdasarkan pandangan orang barat ya. Mereka mengharapkan kehidupan itu normal di tengah kondisi yang belum normal ya. Dimana kalau di negeri kita sendiri belum mencapai puncak ya pandemi COVID-19 saat ini, lalu kemudian mau diberlakukan kehidupan normal. Ini merupakan satu terobosan dari WHO ya, yang kemudian lahir dari sebuah akidah sekularisme dalam mabda kapitalisme. Mabda itu ideologi kapitalisme yang melahirkan bagaimana standar daripada pertimbangan itu kapital, ekonomi. Maka kenapa kemudian ini diberlakukan new normal di tengah kehidupan yang masih dipenuhi pandemi? Ini dikarenakan ketidakberdayaan sistem kapitalisme mengatasi wabah ini secara baik ya, dimanapun, dunia manapun, termasuk di negeri kita. Kenapa sistem ini tidak bisa mengatasi? Ya karena memang berdasarkan akal manusia, mengira-ngira, coba kalau begini, coba kalau begitu, selesai pasti ini wabah, ternyata bertambah persoalan baru. Padahal dalam Islam jelaskan itu solusinya itu adalah karantina total. Yang kedua perlu ada pemisahan yang sakit dengan yang sehat secara jelas, sehingga perputaran ekonomi itu tetap berlangsung dimanapun wabah itu ada. Jadi yang sehat ditahu, yang sakit ditahu, dipisahkan secara baik, sehingga di mana wilayah yang sehat produktivitas tetap berlangsung. Di tempat yang sakit, di situ pun disendirikan, mana yang tidak bisa sama sekali, mana yang kemudian masih bisa disendirikan, sehingga masih ada produktivitas walaupun di tempat wabah itu ada. Dan dari daerah atau wilayah yang tanpa wabah itu menjadi pensupport, menstimulasi berbagai macam kekurangan yang terjadi di suatu wilayah yang kena wabah. Maka ini menjadi solusi yang luar biasa, dan itu hadirnya dalam Islam, tetapi kan tidak dipakai di dunia karena ini memerlukan yang namanya keseriusan, bahwa yang menjadi tujuan utama negara itu adalah melayani umat, melayani rakyat ya. Nah, kalau tujuan negara itu bukan itu, maka yang ada adalah
seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, kebijakan hanyalah melayani kepentingan segelintir orang. Siapa mereka? Ya tidak lain pemilik modal besar. Yang saat ini dengan kondisi pandemi telah hampir mengalami kebangkrutan yang sangat nyata. Ya, maka buru-buru mau diserukan new normal kembali. Padahal kondisi masih sangat jauh dari normal. Ya, ini dikhawatirkan akan muncul justru pandemi jilid 2 begitu. Maka apa yang kita harapkan dari sistem yang ada sekarang, tentunya tidak banyak berharap pada sistem yang ada karena telah nyata tidak memberikan solusi yang jelas, hanya membuat sesuatu persoalan baru. Maka untuk itulah tidak ada jalan lain, new normal itu akan terjadi pada sistem kehidupan yang sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW yang telah membangun peradaban yang tidak dikenal, ya, diapit oleh dua peradaban besar Persia Romawi ketika itu, tidak dikenal sama sekali, tiba-tiba menjadi sebuah peradaban yang luar biasa. Ya, itulah yang dikenal dengan peradaban Islam yang bertahan hingga kemudian 1400 tahun lamanya, yang itulah disebut dengan peradaban yang dalam sistemnya disebut dengan sistem kepemimpinan khilafah Islamiyah. Yang ini kemudian melahirkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam persoalan ini. Karena dalam Islam nyawa harta daripada rakyat itu menjadi tanggung jawab penuh negara. Maka rakyat menjadi objek daripada kebijakan-kebijakan itu adalah keselamatan, keamanan dan terpenuhinya hak-hak rakyat, diantaranya kebutuhan sandang, pangan, papan yang menjadi prioritas kebutuhan rakyat itu sendiri. Maka ini tidak akan terjadi seperti sekarang jadi persoalan bantuan-bantuan BLT jadi percecokan, ya. Karena Islam telah memberikan satu fakta sejarah. Di masa kejayaan Islam kita tidak ambil dari Khulafaur Rasyidin, tapi ambil saja bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika dia membagikan zakat, tak ada satupun yang mau menerima zakat karena sudah tidak layak menerima zakat. Sekarang orang berebut BLT, berebut bantuan dan semua berebut jadi miskin. Untuk itulah insya Allah kita berdoa dan berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla pertolongannya hadir di tengah-tengah kita, ya, agar kemudian kerahmatan Islam ini kembali Allah berikan melalui sistem kehidupan yang dikenal dengan peradaban yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang lahir dari akidah dan keimanan, yang tidak lain berikan solusi yang fundamental atas berbagai problematika kehidupan termasuk persoalan wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Saya kira demikian. Baik Ustaz, ini agak jadi dari penjelasan tadi Ustadz itu saya bisa menangkap bahwa new normal itu artinya berpindah dari sesuatu kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang baik. Artinya Nabi Muhammad SAW itu memberikan sebuah tauladan itu untuk membangun sebuah peradaban baru. Nah, masih terkait dengan itu Ustaz, Islam memiliki konsep untuk mengatur kehidupan manusia itu secara lengkap dan yang sangat kompleks dan lengkap. Nah, kemudian kita sama-sama kita memahami bahwa konsep new normal itu adalah membangun sebuah kehidupan baru. Nah, akan tetapi kalau kita melihat kondisi sekarang Ustaz, perubahan zaman yang begitu cepat, era globalisasi yang begitu cepat, kemudian sangat mempengaruhi pergaulan para remaja. Kira-kira menurut Ustadz, untuk bagaimana kita bisa memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat bahwa membangun sebuah konsep kehidupan yang berdasarkan pada syariat Islam seperti apa Ustadz? Ya, tafadhol Ustadz. Ya. Untuk membangun konsep atau peradaban tentunya dimulai dengan terbinanya umat, ya. Baik sakofah atau fikroh mereka itu kemudian terbina dengan
Islam. Sehingga ketika mereka telah terbina, muncul namanya pemahaman bahwa Islam ini adalah jalan hidup yang akan menjadikan mereka keluar dari berbagai problematika, termasuk problematika yang melanda remaja, ya. Di mana Islam telah jelas memberikan solusi dari tata pergaulan dalam kehidupan sosial masyarakat, laki-laki dan perempuan kan asal hukumnya kan terpisah. Maka di situ ada aturan syariat yang mengaturnya. Tidak seperti sekarang ini. Di era kapitalisme liberal, itu remaja itu bebas dalam pergaulan. Walaupun dalam pandemi yang ada saat ini, kita melihat di mana-mana kumpul-kumpul remaja itu terjadi juga, ya. Nah, ini yang akan menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain, misalnya budaya pacaran muncul. Padahal dalam Islam jelas bahwa asal hukum dari kehidupan pria dan wanita adalah terpisah. Maka untuk itulah, insya Allah untuk Islam memberikan solusi yang tegas, ya, atas sanksi-sanksi pelanggaran syariat itu. Jadi itu kemudian tidak bisa dijalankan oleh individu. Itu harus dilakukan oleh sebuah sistem. Nah, sistem inilah yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yang kemudian dilanjutkan juga dalam sistem-sistem kepemimpinan setelah generasi sahabat, ya. Itu kalau pada fase yang kita kenal itu mulkan adon, ya, kepemimpinan yang menggigit syariat hingga berakhir 1924 di Turki Utsmani, yaitu kekhilafaan Turki Utsmani. Itu kemudian jelas dan real, kita bisa lihat dalam fakta sejarah. Kita tidak bisa melupakan sejarah, ya, karena Al-Quran juga itu hampir sekitar sepertiga itu isinya adalah sejarah, sepertiga. Ya, iya. Maka kemudian sejarah itu penting untuk kita menjadikannya sebagai iktibar dan pelajaran agar kita mengetahui sesuatu yang hak dan kita tidak terulang kembali melakukan sesuatu kesalahan yang sama. Jangan seperti negeri kita atau dunia saat ini, berulang kali krisis ekonomi terjadi, krisis moral terjadi, masih bertahan dengan sistem yang ada. Padahal Islam menawarkan solusi yang telah terbukti lama, ya. Bayangkan, tidak ada satupun sistem yang bertahan lama di dunia ini sampai 1300 tahun lamanya selain dari sistem Islam, ya. Ini kapitalisme kan baru mau masuk 100 tahun, baru 1 abad. Ya, Islam 1300 tahun. Sistem yang lain, katakanlah sosialisme, komunis itu, ya, itu bahkan tidak sampai setengah abad, ya, selesai dia. Kenapa? Karena bertentangan dengan fitrah manusia. Sekali lagi, secara imani, secara akidah, kita meyakini hakul yakin bahwa manusia seluruhnya ciptaan Allah, seluruh bumi dan kehidupan ini ciptaan Allah, maka tidak layak diatur oleh selain aturan Allah. Kenapa? Kalau diatur dengan akal manusia, yang terjadi adalah kerusakan. Termasuk ketika saat ini remaja dibiarkan bebas sebebas-bebasnya, sehingga terjadi yang namanya kerusakan sosial. Banyak terjadi kasus kerusakan remaja dalam artian misalnya pergaulan bebas, hamil di luar nikah, broken home dan lain sebagainya, yang mungkin akan dibahas dalam kajian yang lain, ya. Ya, kita fokuskan sebagaimana yang telah ditanyakan tadi. Saya kira itu dulu dari saya. Ya. Terus terkait dengan membangun ini kan dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian kita sudah setelah menjelaskan tadi terkait dengan bagaimana konsep new normal yang sebenarnya. Artinya konsep new normal itu adalah konsep yang kita membangun sebuah kehidupan baru di tengah-tengah masyarakat, tadinya awalnya buruk, kemudian kita menjadi lebih baik. Sebaliknya seperti katakan seperti Ustaz, contoh kita mengambil sebuah studi kasus di Jakarta sebagai contoh, sebagai kota besar. Jadi Jakarta itu mungkin masyarakat tadinya tiap hari berhadapan dengan kemacetan lalu lintas, kemudian polusi udara. Setelah adanya pandemi ini, kemudian ternyata ada sebuah hikmah yang cukup baik. Artinya
masyarakat itu tidak aktivitasnya itu baik dalam rumah, sehingga lalu lintas tidak ada yang macet, kemudian polusi udara tidak sudah bagus. Berarti itu ada perpindahan, ada hijrah. Begitu Ustaz mungkin ya, hijrah dari kondisi yang tidak baik ke kondisi yang baik. Begitu Ustaz ya. Kita sebagai pengembang dakwah tentu kita harus menjadi sebuah agent of change, artinya agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan saya Ustaz, seperti apa sih sebenarnya individunya kita? Seperti apa seorang pengembang dakwah ataupun kita sebagai individu itu kita membuat sebuah terobosan-terobosan baru di tengah-tengah masyarakat. Ya, artinya kita masih mengambil hikmah dari sebuah pandemi COVID-19 kemudian menjadi sebuah kehidupan yang baru. Ya, tafadhol Ustaz. Ya, kalau saya sedikit memahami gambaran pertanyaannya, kita melihat realitas dari Sirah, sebagaimana saya sampaikan bahwa kita harus menjadikan sejarah itu sebagai pelajaran. Ya, umat terdahulu itu dibina langsung oleh Rasulullah SAW. Ya. Lahirnya generasi sahabat, ya. Dan generasi sahabat inilah lahirlah para pengemban dakwah Islam, ya. Ya, kita mengenal banyak sahabat, walaupun dari sahabat-sahabat itu sedikit yang kemudian tertoreh jasa mereka dalam peradaban dalam menorehkan tinta emas peradaban Islam. Ya, sebut saja misalnya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang menjadi diplomat pertama atau kemudian utusan pertama Rasulullah SAW ke Madinah, ya, atau dulu dikenal Yasrib, membersamai suku Aus dan Hazraj dan mengontak mereka, sehingga kemudian dalam 1 tahun tidak ada satupun rumah di Yasrib tidak membicarakan tentang Islam. Ya. Kalau kita menarik garis perjuangan Rasulullah SAW, itu diambil tentunya dengan fase persiapan umat, ya, persiapan orang yang siap memegang di pundak mereka itu beban yang berat, ya, karena kebaikan itu pasti akan berhadapan dengan sesuatu yang berat, ya, fitrah kehidupan adalah demikian, ya. Sebagaimana misalnya para sahabat terdahulu ketika mereka mengambil Islam, kan tidak sedikit mereka yang sampai syahid mempertahankan akidahnya. Ya. Katakanlah syahid pertama itu adalah keluarga Yasir. Bagaimana sahabat Yasir itu mempertahankan kalimat la ilaha illallah dalam dadanya, la ilaha illallah Rasulullah dalam dadanya, harus terbelah dua, ditarik kiri kanan dengan kuda, kaki dan tangannya hingga terbelah. Demikian pula Sumayyah, istrinya Yasir, itu pun demikian. Maka generasi-generasi terdahulu ditempah benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Ya. Maka untuk itulah saat ini kita berada dalam kehidupan yang tidak ideal, ya, tidak ideal. Kenapa? Karena di dalamnya tidak diterapkan Islam, ya. Pada analoginya, ikan itu hidupnya di air. Yeah. Kita pada posisi seperti ikan yang hidup di darat. Harusnya kita saat ini berada pada kondisi yang sangat sesak, karena tidak di dalam kehidupan yang sebenarnya, ya. Maka yang harus kita lakukan itu adalah memahami fakta atau realitas bahwa saat ini kita tidak berada pada kondisi yang ideal. Yeah. Artinya kita berada pada kondisi yang abnormal. Kenapa? Karena kita disodorkan kepada sistem aturan kehidupan yang melampaui kebutuhan manusia, melampaui daripada kemampuan manusia, ya. Saya mau tanya, banyaknya mal-mal yang ada di negeri ini atau dunia, berapa orang yang bisa ke sana, ya? Bayangkan kopi yang tadinya harganya atau yang mungkin kita bisa hanya 5.000 sudah bisa berapa gelas.
kita pergi di mall sudah 40.000. Ya. Berapa orang bisa beli kopi seperti itu? Nah, jadi abnormal sebenarnya kan. Nah, apa namanya? Kita dari sisi ekonomi dipaksa untuk kemudian terlibat dalam akad dan muamalah yang tidak sesuai fitrah, sehingga banyak terjadi yang namanya kerusakan. Maka tidak ada jalan lain dalam aspek kehidupan ini, kita kembali keadaan yang normal, dan tidak ada jalan lain kembali kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dalam ayat dijelaskan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus engkau Muhammad selain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Islam itu hadir menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pandemi yang ada saat ini. Jika dulu Islam telah mampu menyelesaikannya, apalagi di era yang serba canggih, teknologinya sudah ada, yang tentunya dahulu pula telah melahirkan berbagai generasi terbaik dari sains dan teknologi untuk memudahkan penerapan syariat. Itu ditemukanlah berbagai ilmu pengetahuan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Katakanlah ada Al-Khawarizmi, penemu angka nol, ada Ibnu Sina, ahli kedokteran, dan juga ada Al-Farabi, ahli perbintangan. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari rahim sistem peradaban Islam, ya. Dan itu berjasa untuk sistem kehidupan yang ada sekarang. Bayangkan ketika itu dihadirkan kembali, pastilah kerahmatan, keberkahan, kebahagiaan akan hadir kembali di dunia, dan itu tidak hanya dalam wacana. Karena ini janji Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Quran surat An-Nur ayat 55 bahwa Allah akan kembali mengeluarkan manusia ketika sebagaimana terdahulu telah memberikan kemenangan, maka Allah akan mengeluarkan kita dari ketakutan kepada keadaan yang aman sentosa. Dan ketika itu janji telah ada dan orang bertahan pada keadaan yang kemudian yang ada pada penolakan terhadap hukum Allah SWT, maka mereka itu adalah orang yang celaka, ya. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad jelas disebutkan sumatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah dalam akhir hadis itu, dan Rasulullah SAW kemudian diam. Hadisnya panjang, tapi kemudian insyaallah akhir hadis ini menunjukkan bahwa tatanan kehidupan itu akan kembali ke muka bumi. Itulah kehidupan yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup menarik sekali Ustaz apa yang menjadi perbincangan kita pada kesempatan ini. Tetapi banyak kalau kita melihat sekarang Ustaz, di masyarakat itu ataupun ya pada umumnya lah para pemuda-pemuda yang arus sekularisme yang begitu cepat, kemudian sangat mempengaruhi dari segi pergaulan. Kira-kira kita sebagai pengemban dakwah Ustaz, bagaimana caranya bisa taruh kita mendakwai mereka ataupun memberikan mereka pemahaman seperti apa Ustaz? Karena kalau kita melihat sekarang ini memang ya, kalau boleh dikata Ustaz, masing-masing anak muda sudah memiliki HP. Kemudian mereka bisa mengakses segala informasi-informasi. Ya. Sehingga kita harus berlompat cepat dengan mereka. Artinya kita harus banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan mereka masukan bahwa ini yang benar dan ini yang tidak benar. Nah, kira-kira seperti apa Ustaz? Bagaimana caranya kita untuk bisa memberikan mereka sebuah keyakinan? Metodenya seperti apa? Perlu saya sampaikan di sini bahwa dalam riayah atau pengurusan umat, termasuk remaja di sini, itu sebenarnya perlu ada dakwah tidak hanya oleh individu ke individu, jamaah ke jamaah, tapi ini yang paling memegang peranan penting itu negara, ya. Tanggung jawab negara itu yang pertama sekali, ya. Karena negara memiliki yang namanya kebijakan yang bisa bersifat memaksa, ya. Jadi tayangan, kalau ada misalnya tayangan-tayangan negara mensortir, hanya yang boleh, yang layak tayang ditayangkan, dan itu mustahil pada sistem yang ada sekarang yang berdasarkan kapital. Ya, siapa yang punya modal, biar apapun itu bisa halal di dalam sistem yang ada sekarang ini. Nah, jadi pertama memang dakwah negara itu harus jalan, ya.
kemudian kontrol masyarakat, barulah kontrol individu. Ya, inilah ketakwaan individu. Ketakwaan individu itu kalau dalam sistem sekarang menjadi benteng yang pertama. Ya, kalau dalam sistem kehidupan Islam, ketakwaan individu itu bisa saya benteng terakhir. Karena benteng pertama, perisai pertama adalah negara. Tapi dalam sistem yang ada sekarang, ya tidak lain kita harus memperkuat benteng ketakwaan individu. Maka dipesankan kepada para remaja, marilah bersama-sama kita mengkaji Islam untuk menjadi filter kita, menjadi benteng kita dalam menghadapi kehidupan yang rusak saat ini, yang jauh daripada Islam. Kalau tidak ada benteng ketakwaan individu, jangan berharap pada negara. Malah negara itu dengan sistem kehidupan liberal memfasilitasi remaja untuk bermaksiat. Ya. Kenapa begitu? Ya faktanya memang demikian. Ya. Ya. Jadi fakta yang berbicara seperti itu. Maka untuk itulah tidak ada jalan lain. Untuk bisa kita lakukan itu adalah ikhtiar semampu kita, semaksimal kita untuk menjadikan umat ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya mereka minta diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah memberikan pertolongannya atas kemudian kerja keras daripada umat itu yang ingin diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tentunya tugas dan tanggung jawab seluruh yang memiliki kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dalam dadanya. Bukan antara individu-individu yang tertentu saja, bukan organisasi ini saja, tidak. Setiap kita dibebankan kepada kalimat kuntum khaira ummatin, predikat terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, ya. Untuk kemudian menyeru kepada ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah dari pada yang mungkar. Untuk itulah setiap kita memiliki tanggung jawab untuk dakwah. Maka dakwah itu jangan diserahkan kepada segelintir orang atau keluaran pesantren, itu yang salah. Setiap kita wajib berdakwah, dan insya Allah dengan demikian pemahaman umat akan semakin cepat, dan mereka menginginkan diatur dengan Islam, pertolongan Allah pun datang. Sebagaimana Rasulullah SAW itu ketika perjuangan sudah di akhir, kesulitan datang bertubi-tubi, bahkan Rasul mau dibunuh, hingga kemudian perintah hijrah ke Yasrib pun datang. Pertolongan Allah ternyata bukan dari Makkah yang berdakwah 13 tahun, ternyata datangnya dari Madinah atau Yasrib yang kemudian hanya mengutus seorang Mus'ab bin Umair dalam waktu 1 tahun. Dakwah diselesaikan 10 tahun penerapan Islam di Madinah, kemudian terjadi yang namanya pembebasan-pembebasan, termasuk pembebasan Makkah daripada kesyirikan, dan kemudian di dalamnya juga diterapkan Islam, lalu dilanjutkan dakwah keluar dari Jazirah Arab, dan kemudian Islam akhirnya sampai ke negeri kita Indonesia. Ya, alhamdulillah. Jadi terkait itu juga ini, banyak orang yang memandang bahwa masyarakat itu adalah kumpulan individu. Artinya kumpulan individu ini tadi ini kalau rusak moral itu berarti hanya individu tertentu, sehingga orang itu menganggapan bahwa ya berarti harus kita perbaiki moral. Ya. Seperti apa itu, Ustaz? Apakah dia hanya pergi per individu saja? Karena kan dia beranggapan bahwa dia memiliki persepsi bahwa masyarakat itu adalah kumpulan individu. Sementara di sisi lain ada yang mengatakan bahwa masyarakat itulah sekumpulan komunitas yang memiliki aturan yang sama, sehingga untuk memperbaikannya itu dia harus menganggap bahwa untuk memperbaiki itu berarti harus kita memiliki aturan yang bersumber dari Allah. Seperti apa itu terkait dengan itu tadi, bahwa ada yang berpikir bahwa masyarakat itulah kumpulan individu, sehingga kalau ada kerusakan moral berarti kita harus memperbaiki akhlaknya per individu. Apakah memang seperti apa pandangan saya terkait dengan itu? Ya, kalau saya mengibaratkan, saya seperti sebuah kolam, ya, kolam ikan. Ya, jadi kalau ada ikan yang mati di kolam, ya maka jangan dikatakan itu salahnya ikan. Ikannya itu yang bermasalah. Iya. Dia sakit. Kita harus melihat seluruh aspek di kolam itu. Bisa airnya, bisa
ya makanannya, Iya. sumber airnya dan lain sebagainya yang berpengaruh di situ itu. Maka itulah kemudian yang terjadi, kesalahan melihat perubahan sosial hanya pada persoalan individu adalah menjadikan kita itu fokus hanya memperbaiki diri saja. Padahal Iya. sebenarnya melihat masyarakat itu adalah kumpulan manusia yang terikat dengan pemikiran dan aturan yang sama. Ya. Nah, maka untuk itu kemudian perlu dipahami ketika kolamnya dibenahi, kolam ikan dibenahi, airnya, sumber airnya yang segar, yang bagus, makanannya diatur, pemberian pakannya, maka yang akan terjadi adalah ikan itu akan sehat di dalam kolam tersebut. Ya, maka disinilah kita memandang perubahan yang dilakukan itu insya Allah adalah perubahan kolektif, bukan perubahan per individu. Tidak akan baik-baik orang ya ketika dia dalam sistem kehidupan yang rusak. Katakanlah dalam ibadah dia baik, muamalahnya bagaimana? Dia mau berekonomi bagaimana? Ya, pergi kebutuhan mau buat usaha, adanya semua bank ribawi. Iya. Jadi akan terjerumus dalam maksiat yang lain. Begitu. Ya. Maka untuk itu kemudian kita perlu melihat secara tatanan masyarakat itu dalam bentuk yang lengkap. Bukan hanya kumpulan individu, tapi kumpulan individu yang diikat dengan pemikiran dan aturan yang jelas. Begitu saya kira ya. Ya. Saya cukup benar sekali saat ini perbincangan kita pada kesempatan ini. Jadi mungkin sebagian dari closing kesimpulan terakhir, kira-kira apa pentingnya new normal dalam kehidupan baik kehidupan kita sebagai individu, kehidupan kita dalam bermasyarakat, khusus kita sebagai pengembang dakwah, ataupun cara mengubah cara memberikan pemahaman Islam, kemudian cara memberikan pemahaman yang sesuai dengan konsep-konsep yang dibawa dari risalah di bawah Nabi Muhammad SAW. Seperti apa Ustaz? Ya, mungkin ini bagian dari kesimpulan terakhir Ustaz terkait dengan itu. Ya, silakan tafadhol Ustaz. Jazakallah khair. New normal, kehidupan yang baru yang normal. Kalau dalam yang berkembang di medsos adalah kehidupan yang berdamai dengan pandemi ya, COVID-19 ya, yang berdamai. Artinya berkompromi, memperhatikan protokoler ini, tapi dipaksakan semuanya jalan normal. Ya, dan ini sesuatu yang bisa saja dan telah terbukti justru menimbulkan gelombang pandemi yang lebih besar lagi. Ya, karena ini wabah yang tidak terlihat. Ya, apalagi banyakkan tanpa gejala. Maka untuk itulah new normal yang dikehendaki oleh Islam itu bukan hanya pada tataran ekonomi, tetapi new normal dalam seluruh tatanan kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, jadi seluruh masyarakat itu menjadi objek pelayanan negara. Dalam hal ini servis publik, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan keamanan mereka itu terjaga. Tidak seperti saat ini. Bahkan diberitakan seorang yang begitu terkenal, seorang wali kota, itu angkat tangan, tidak mau lagi menerapkan PSBB. Kenapa? Ya karena katanya masyarakat tidak bisa makan. Nah, disinilah pentingnya new normal. Dalam sistem Islam, ekonomi jelas diatur, mana kepemilikan individu, mana kepemilikan umum, mana kepemilikan negara. Sehingga tidak seperti sekarang, tidak ada ongkos kasih makan rakyat. Karena kebanyakan kepemilikan umum sudah dikuasai oleh asing dan asing. Nah, sehingga kebanyakan pendapatan negara bersumber dari retribusi, pajak. Kondisi pandemi, pajak macet, pendapatan negara dan daerah nihil. Apa yang mau dipakai untuk membiayai rakyat dalam hal
kondisi mereka bertahan di rumah. Kalau para pekerja work from home, WFH ya. Iya. Nah, kalau kemudian para penjual ikan kecil-kecilan, pedagang, ya, dan mereka dipaksa makan sendiri, cari makan sendiri dalam keadaan diam, bagaimana mereka bisa makan? Nah, seandainya dalam sistem new normal dalam Islam kan ekonominya kan jelas, bumi kekayaan berupa tambang, hasil alam itu kan dikelola negara dan kemudian masuk ke Baitul Mal dan beberapa kepemilikan negara tertentu yang menjadi sumber-sumber pendapatan Baitul Mal ini bisa bersumber dari zakat, bisa bersumber dari sumber-sumber yang lainnya yang kemudian itu jelas diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, mana kepemilikan negara, mana kepemilikan umum, mana kepemilikan individu. Nah, kepemilikan umum ini terhampar di laut, di darat, yang kemudian ini bisa digali oleh negara menjadi sumber pendapatan APBN yang ini menjadi pelayanan publik, termasuk kebutuhan saat pandemi, ya. Nah, itu saja kita melihat misalnya di negara kecil Brunei, baru minyak saja mereka bisa menghajikan hampir semua warga negaranya. Pandemi tidak terasa karena pendapatan dari kekayaan alam mereka tidak diserahkan kepada asing. Untuk itulah negeri ini dan dunia akan menjadi lebih baik tidak lain dalam naungan tatanan kehidupan baru dalam sistem yang bersumber dari pencipta hidup dan kehidupan. Itulah syariat Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Allah yang Maha Agung, yang mengetahui kelemahan dan kekurangan ciptaannya. Maka itulah diturunkan syariat. Untuk itulah kita tentunya berharap pada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat wabah ini beserta sistem kehidupan yang rusak ini, yang kemudian menggantinya dengan tatanan kehidupan yang lebih baik, tatanan kehidupan baru. Insya Allah kita berharap disinilah kemakmuran, keberkahan akan terwujud di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan melihat saat itu terjadi, saat janjinya diwujudkan. Dan insya Allah kita menjadi bagian-bagian dari yang memperjuangkan, yang mengupayakan kembalinya tatanan kehidupan baru, yang kemudian itu insya Allah kita semua masuk dalam barisan-barisan yang layak minum di telaga Kausar bersama Rasulullah SAW, yang kita rindu diatur dengan syariat yang dibawa oleh beliau, yaitu syariat Islam secara kafah sebagaimana maunya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sungguhnya setan musuh yang nyata bagi kalian. Bagaimana syariat Allah? Bagaimana kita bisa berislam secara sempurna? Tidak lain ketika kehidupan itu lahir dalam tatanan sistem yang dikenal dan diwariskan dari Rasulullah pada para sahabat, itulah khilafah Islamiyah. Semoga Allah SWT memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk melihat semua itu terjadi. Amin. Ya, baik. Syukur Ustaz atas bincang-bincang kali ini. Mungkin insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Insya Allah ada waktu umur yang panjang. Syukur jazakallah khair Ustaz atas kesempatannya. Ya. Baik, sahabat Dakwah Gorontalo yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi demikianlah tadi perbincangan kita terkait dengan konsep new normal dalam sebuah tatanan kehidupan yang berlandaskan pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin karena waktu yang membatasi kita, kalau ada salah-salah kata itulah datang dari kami sendiri dan kami mohon untuk dimaafkan. Ya, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi